Kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai asal-usul kerajaan Mataram kuno dan Makassar. Ya, Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. perkenalkan saya Regina. Saya Naila Saya Afan. Saya Kenza. dan Siti Syafa yang sedang berhalangan hadir dan Rehan yang belum sampai juga. Yuk kita simak videonya. Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Menurut George Coates dalam The Indianized States of Southeast Asia pada tahun 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Pikatan pada era Dia Balitung atau Rakai Watukura, dipindahkan ke Popitu dan sempat kembali lagi ke bumi Mataram pada masa Diah Wawa atau Rakai Sumba. Mamrati dan Popitu diperkirakan berada di antara wilayah Yogyakarta hingga Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kedung. Kerajaan Mataram kuno punya banyak peninggalan yang berupa candi-candi megah, termasuk Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Sewu di Yogyakarta, serta beberapa candi lainnya. Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang kemudian bergelar Sri Maharaja Prakai Hino Sri Isyana Wikramudut Ganggadewa, kerajaan Mataram kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut Tamwol. Masa-masa berikutnya terjadi lagi perpindahan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau era dinasti Isyana, yakni dipindahkan ke Watu-Galuh. Dikutip dari buku antologi sejarah Candi Boyolangu 2016, tulisan Lailatul Mufudah, Tamwong maupun Watu-Galuh diperkirakan terletak di sekitar Jombang, Jawa Timur. Setelah kerajaan Majang runtuh pada awal abad ke-9 Masehi, selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan penerus Wasang Mataram dari Kahuripan, Janggal, Kendiri, Singhasari, Majapahit, Damak, Jipang, Giri, Kaliaman, Pajang, hingga era Mataram Islam yang menculkan Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, serta Faktor yang menyebabkan perpindahan lokasi dari kerajaan kuno Mataram ini adalah yang pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadi perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Yang kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Yang ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya. Yang keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Toleransi beragama masa Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dan umat Buddha. Seperti dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan lainnya. Hal ini tak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Pada masa kekuasaan Mataram kuno, raja-raja dan rakyat yang memiliki perbedaan agama merupakan hal yang biasa. Antara raja dengan rakyat tidak harus beragama yang sama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sisa-sisa candi Siwa Hindu di sekitar Candi Borobudur Buddha.
Yang pertama di periode Jawa Tengah. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dari 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Rakai Panangkaran dari 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga ada Rakai Panunggalan alias Daerah Rindra dari 780 sampai 800 Masehi. Rakai Warak alias Yang keenam ada Rakai Kayuwani alias Diah Lokapala dari 856 sampai 882. Yang ketujuhnya ada Rakai Kayuwani alias Diah Lokapala dari 856 sampai 882 Masehi. Selanjutnya ada Rakai Watu Humalang dari 882 sampai 899 Masehi. Selanjutnya ada Empu Daksa dari 915 sampai ada Rakai Diah Tulodong dari 919 Masehi sampai 924. Yang selanjutnya ada Rakai Sumbadiah Wawa dari 924 Masehi. Selanjutnya periode pada saat di Jawa Timur. Rakai Hino, yang pertama ada Rakai Hino Sri Isara alias Empu Sindok dari 929 sampai 947 Masehi. Yang kedua ada Sri Lokapala dari Ratu Sri Isa Tunggawijaya sejak 947 Masehi. Selanjutnya ada Makutawang Sarawadana dari 985 Masehi. Selanjutnya yang terakhir ada Dharma Wangsa Teguh dari 985 sampai 1007 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasis Canggal 2. Prasasis Kalasan 3. Prasasis Mantiasi 5. Candi Puntadewa 6. Candi Semar 7. Candi Sri Kandi 8. Candi Borobudur. Kerajaan Makassar. Latar belakang Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Manrabba. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo sendiri yaitu Kareng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1650, penguasa Goa dan Talo mau memeluk agama Islam. Dalam perjalanannya, kerajaan masing-masing, dua kerajaan bersaudara ini dilanda peperangan bertahun-tahun. Hingga kemudian, pada masa Goa dipimpin Raja Goa X, kerajaan Talo mengalami kekalahan. Kedua kerajaan kembar itu pun menjadi satu kerajaan dengan kesepakatan Rua Karaeng Sereata, atau artinya dua raja seorang hamba. Kerajaan Goa dan kerajaan Talo ini akhirnya meleburkan pusat pemerintahan dari kerajaan Makassar terletak di Sombaopu. Letak Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Raja-raja Kerajaan Makassar. 1. Sultan Alauddin dengan nama asli Kareng Matoaya Tumamenangga Riagamana. Ia merupakan Raja Goa Talo yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1591 sampai 1638. Dibantu oleh Daeng Manrabia atau Raja Talo bergelar Sultan Abdullah. 2. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said dari 1639 sampai 1653 Masehi, Makassar berkembang pesat sebagai bandar transit. Ia juga mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu melawan Belanda. 3. Sultan Hasanuddin. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari
1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada usia 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. 1. Letak yang tragis. 2. Memiliki pelabuhan yang baik. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional yang banyak disinggahi oleh pedagang asing untuk berdagang. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga bernama Ade Aloping bicaranya sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan berkembang pesat. Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Sosial budaya di Kerajaan Makassar. Kehidupan masyarakat Makassar banyak yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan kebanggaan di balik kapal pinisi dan lombok. Sebagai masyarakat maritim, sebagian besar penduduk Makassar menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan dan pedagang. Mereka berjuang keras untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain mengikuti norma adat yang diatur oleh Pandeglang, agama Islam juga menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, masyarakat Makassar memiliki pelapisan sosial yang terlihat jelas dalam masyarakat mereka. Salah satu kebanggaan mereka adalah kemampuan dalam membuat kapal pinisi dan lombok. Peninggalan Kerajaan Makassar. 1. Fort Notre Dame adalah benteng di Makassar, Sulawesi Selatan. Peninggalan Kerajaan Goa Talo awalnya berbahan dasar tanah liat, kemudian diubah menjadi batu padas pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Bentuknya menyerupai penyu dan awalnya bernama Benteng Ujung Pandang. 2. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi dan telah mengalami beberapa kali pemugaran sejak berdirinya. Pemugaran itu dilakukan oleh beberapa orang termasuk Sultan Mahmud pada tahun 1818 dan Andi Baso pada tahun 1962. Namun sulit untuk mengidentifikasi bagian paling awal atau asli dari bangunan masjid tertua kerajaan Goa ini. 3. Kompleks Makam Raja Goa Talo berada di RK 4 lingkungan Talo Ujung Pandang, digunakan dari abad 17 hingga abad 19 Masehi. Arsitektur bangunan makam ini menyerupai bangunan makam lainnya di daerah tersebut dengan bentuk jirat dan kubah. Fondasi bangunan kadang ditemukan di atas bangunan lain dan berciri abad ke-12 Masehi. 4. Istana Bala Lompoa terletak di Kelurahan Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Didirikan oleh Raja Goa ke-35, istana ini kini menjadi Museum Bala Lompoa yang menyimpan benda-benda kerajaan. Istana ini memiliki 54 tiang, 6 jendela di sisi kiri, dan 4 jendela di depan.